Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ini udah on cam semua ya? Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh Novita aja deh. Ya baik, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udah selesai. Ibu mau absen dulu. Sama mau nanyain nih, rumah-rumahnya kalian, alamatnya di mana. Siapa tahu suatu hari nanti bisa main. Yang pertama ada Ditya Auliawati ada? Hadir, Bu. Iya, Ditya rumahnya di mana nih? Di Bandung, Bu. Di belah mananya tuh? Di ini Jalan Cikutra. Di situ. Oh, ya. Iya. Terus Indah Ayu Paujah ada? Ada, Bu. Indah rumahnya di mana? Di Bandung, Bu, Buah Batu. Oh, Indah mau lihat dong wajahnya. Ini, Bu. Buah Batu ya. Selanjutnya ada Mentari Aprilian. Iya, ada hadir. Dari mana Mentari? Dari Pangandaran, Ibu. Pangandaran daerah mananya? Sama mana gitu? Di Kan luas tuh ya Pangandaran. Parigi, dekat Pantai Batu Hiu. Oh iya. Ada siapa lagi? Tadi Novita Sari udah belum? Ada, Bu. Ada. Novita di mana rumahnya nih? Di Bandung, Bu. Supratman. Oh, iya. Terus ada Suci Permata. Ada, Bu. Ada. Suci di mana rumahnya? Di Bandung, di Cimuleut. Cimuleut. Deket ya? Ke kampus. Lumayan. Iya. Ada Widya Puspa. Hadir, Ibu. Di mana nih rumahnya Widya? Di Bandung, Bu. Di sebelah mananya? Ranca Ekek. Oh, yang suka banjir ya? Enggak, Bu. Sekarang mah alhamdulillah. Alhamdulillah terkendali. Ya, Bu. Bolak balik kampus pakai kereta ya? Ya, Bu. Pakai Waktu masih kereta. offline? Aduh, kangen offline ya? Enggak, Bu. Arif ada? Kalau Arif ada nggak? Arif belum masuk, Bu. Oh iya, kita tunggu aja ya. Sambil menunggu Arif, di sini Ibu mau mengajarkan materi mengenai persaingan pasar monopoli dan oligopoli. Nah, Ibu akan jelasin dulu ya, apa itu persaingan monopolistik itu, yaitu jadi pasar monopolistik adalah struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain, namun tidak seperti dalam persaingan monopolistik ini menjual produk yang serupa tetapi sedikit berbeda. Itu memberi mereka tingkat kekuatan pasar tertentu yang memungkinkan mereka membebankan harga yang lebih tinggi dalam kisaran tertentu. Nah, untuk materi lebih lanjutnya, Ibu mau menjelaskan melalui video ya. Di sini ada yang bisa bantu Ibu buat share screen. Ditya bisa, Bu. Oh iya, Ditya minta tolong ya, soalnya laptop Ibu suka nge-lag.
Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya, terima kasih Ditya. Nama saya Ripa Fadila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persaingan. Tadi suaranya ada nggak, Bu? Ada kok. Oh, ada. Oke. Ya, di Ibu mah ada, nggak tahu di yang lain gimana. Ada. Oke, boleh dilanjut saja. Monopolistik dan oligopoli. Nah, monopolistik atau monopoli sendiri memiliki arti, yaitu pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa namun memiliki corak yang berbeda-beda. Di mana pasar ini, baik penjual dan pembeli mempunyai kemampuan untuk menetapkan harga suatu produk. Jadi, bisa tawar-menawar penjual dan pembeli untuk menentukan suatu harganya. Harga si produk itu sendiri gitu. Ya, contohnya seperti kalian tahu kayak di pasar baru, kayak gitu. Itu sebuah contoh dari pasar monopoli atau monopolistik. Dan persaingan dari pasar monopolistik sendiri memiliki ciri khas, yaitu terdapat banyak penjual, barangnya pun bersifat berbeda-beda corak, jadi berbeda-beda gitu. Si barangnya tuh, barang jualnya tuh berbeda-beda gitu. Ada yang sama namun coraknya berbeda, kayak baju. Misalnya ada yang jual baju kebaya, ada juga yang jual baju main gitu, ada yang jual kemeja kayak gitu-gitu. Tapi ya masih sama, masih suatu barang hal yang diperlukan, barang sehari-hari. Seperti itu. Dan juga perusahaan memiliki sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Jadi si tokonya ya itu memiliki sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga karena di pasar tersebut memiliki ciri khas untuk tawar-menawar di antara produsen dan si pembelinya. Dan juga masuk dalam industri relatif ya. Dan juga persaingan promosi di pasar tersebut, penjual itu sangat aktif untuk mempromosikan barangnya. Nah, ada juga equilibrium dalam persaingan monopolistik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan equilibrium sendiri memiliki arti ya. Equilibrium itu atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan. Jadi equilibrium itu dalam persaingan monopolistik itu ada keseimbangan jangka pendek dan jangka panjangnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jangka pendeknya dulu ya. Jadi dalam keseimbangan jangka pendek di dalam persaingan monopolistik ini, perusahaan mampu memperoleh laba ekonomis karena persaingan tidak banyak dan harga yang ditetapkan tidak lebih besar dari harga marginal. Dengan demikian, perusahaan dalam jangka pendek akan mengikuti aturan yang di pasar monopoli. Jadi dalam jangka pendek si perusahaan itu akan mengikuti aturan yang ada di dalam pasar monopoli. Dalam hal memaksimalkan laba perusahaan harus memilih kuantitas saat mendapatkan marginalnya. Nah, bisa lihat sendiri, ini merupakan kurva keseimbangan jangka pendek. Lanjut, sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan jangka panjangnya. Dalam jangka panjang akan muncul perusahaan-perusahaan baru yang tertarik untuk masuk karena melihat adanya laba ekonomi yang cukup tinggi dalam pasar, jadi mereka tertarik. Dengan adanya permainan baru ini, laba ekonomis yang diperoleh menjadi lebih kecil. Dengan kata lain, masuknya permainan baru ke pasar akan mendorong kurva permintaan ke kiri dan menandakan berkurangnya permintaan atas produk perusahaan. Dengan berkurangnya permintaan, laba pun akan berkurang. Ini merupakan kurva keseimbangan jangka panjang.
Bisa lihat. Lanjut. Dan dalam persaingan monopolistik dan efisiensi ekonomi, identifisiensi dalam industri persaingan monopolistik sendiri memiliki perbedaan dengan persaingan sempurna. Dalam persaingan monopolistik, harga equilibrium melebihi biaya marginal. Ini berarti bahwa nilai dari unit output tambahan bagi konsumen melampaui biaya memproduksi unit tersebut. Jadi harganya itu melampaui dari biaya produksi unit tersebut ya. Bagi perusahaan persaingan monopolistik, kurva permintaan memiliki kemiringan yang negatif, sehingga titik laba nol berada di sebelah kiri. Biaya rata-rata minimum, kapasitas, terlebih tidak efisien, karena biaya rata-rata akan rendah jika perusahaan lebih sedikit ya. Lanjut. Ada juga mereka juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pasar monopolistik sendiri, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Jadi kan pembeli itu pasti ingin yang terbaik ya, barang yang akan dibeli. Jadi mereka bisa lebih selektif lagi untuk memilih barang yang lebih baik dan lebih bagus di pasar tersebut. Juga mereka si produsen itu memiliki kebebasan untuk keluar masuk di dalam pasar tersebut. Juga mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Dan juga ada diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Dan yang terakhir dari kelebihan pasar monopolistik ini, yaitu pasar ini relatif mudah dijumpai. Pasar ini sangat mudah dijumpai karena pasar ini menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang seperti tadi saya sampaikan, kayak baju-baju, sepatu, barang-barang dapur, kayak gitu-gitu. Dan juga selain kelebihan, pasar ini memiliki kekurangan. Pasar monopolistik ini memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar tersebut. Dan juga dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena permainan pasar di dalam memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produk yang akan berimbas pada harga yang harus dibayar oleh konsumen ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai oligopoli. Oligopoli sendiri itu merupakan pasar ya, yaitu pasar oligopoli yang terdiri dari beberapa produsen yang menghasilkan seluruh atau sebagian besar total output di pasar. Pasar oligopoli lebih menyerupai pasar monopoli murni, jadi hampir serupa namun tak sama, yang dicirikan oleh sejumlah kecil perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan komoditas homogen seperti baju atau komoditas yang bercorak seperti mobil, gitu. Ciri-ciri dari pasar oligopoli ini menghasilkan komoditas berbeda standar atau komoditas berbeda corak. Kekuatan menentukan harga ada kalanya lemah, ada kalanya sangat tangguh gitu. Jadi tidak sengit seperti yang tadi gitu, seperti monopoli. Dan juga pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi iklan yang intensif, terutama bila perusahaan oligopoli tersebut menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristik. Jadi sangat ini ya. Juga mereka memiliki hubungan ya di antara perusahaan-perusahaan oligopoli dengan kesepakatan atau bisa disebut dengan kolusif oligopoli. Kesepakatan antara perusahaan dalam besar oligopoli biasanya berupa kesepakatan harga dan produksi. Atau juga kesepakatan ini kadang disebut sebagai kolusi atau kartel ya, kolusi atau kartel. Dengan tujuan menghindari
perang harga yang akan membawa kerugian bagi masing-masing perusahaan pada kondisi tertentu. Contohnya ada kesepakatan produksi dan harga pada OPEC atau OPEC. Dan juga di pasar oligopoli ini memiliki penilaian, yaitu penilaian terhadap pasar oligopoli dasarkan kepada efisiensi dan menggunakan sumber-sumber daya, efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Yang kedua juga ada pengembangan teknologi dan inovasi. Yang ketiga terakhir, tingkat perolehan keuntungan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pasar monopoli dan oligopoli. Semoga bisa dapat dimengerti dan dipahami oleh kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, terima kasih Ditya. Tadi udah bantuin share screen, Ibu. Kayaknya partisipannya nambah nih. Arif udah hadir. Hadir, Bu. Tadi dari mana? Baru datang. Ya, baru beres kerjaan, Bu. Gak bisa on cam. Ya udah ya, dilanjut saja. Di sini kan tadi kalian sudah sedikit paham ya mengenai materi tersebut. Jadi Ibu mau bagi kelompok untuk menjelaskan tentang materi ini. Nah, jadi Ibu bagi dua kelompok ya. Yang satu kelompok pasar monopoli dan satu lagi pasar oligopoli. Kelompok satu Ibu bagi aja ya. Jadi kelompok satu itu ada kelompok monopoli, yaitu ada Suci, Nopita, sama Widya. Suci, Nopita, Widya ada kan ya? Ada, Bu. Ya, kalian kelompok monopoli ya. Iya, Bu. Kelompok dua itu ada kelompok pasar oligopoli, yaitu anggotanya ada Arif, Indah, Mentari, sama Ditya. Ada? Ada, Bu. Semuanya ada ya? Silahkan berdiskusi di WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Kalian bikin grupnya masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membahas materi tadi ya. Silahkan. Yang bikin grupnya siapa, Bu? Kalian aja perwakilan siapa tadi? Kelompok satu bisa diwakilin sama Nopita bikin grup. Terus kelompok 2 sama Arif. Tadi kan udah tahu ya anggotanya siapa saja. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Iya. Silahkan. 10 menit ya.
diskusinya sudah? Belum? Sudah, Bu. Oh iya. Ibu mau mempersilahkan dulu untuk yang tadi kalian diskusikan untuk kelompok 1. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 mungkin diawali oleh Vicky ya, Bu, mengenai pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Jenis pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk, namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produknya yang berbeda. Di dalam pasar monopolistik ini, para konsumen akan merasakan adanya sebuah perbedaan dari ciri khas pada setiap produsen dengan produsen lainnya. Kemudian yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Bu. Silahkan. Selanjutnya siapa? Oh ya, selanjutnya lanjut lebih ya. Jadi dengan adanya perbedaan pada setiap produk yang ditawarkan, itu akan mencerminkan perbedaan yang sesungguhnya di antara produk-produk yang akan dibeli. Tapi juga mungkin saja perbedaan yang tercipta hanyalah persepsi dari masing-masing konsumen saja, di mana produk yang ditawarkan oleh berbagai produsen yang ada di pasar memanglah berbeda gitu. Misalnya perbedaan satu produk bisa kita lihat fisik, mulai dari perbedaan ukuran, fungsi, dan juga kualitas produk. Selain itu, perbedaan tiap produk juga bisa kita lihat juga kemasannya. Sampaikan oleh teman saya Novita. Ya, selanjutnya salah satu ciri-ciri pasar monopoli diferensiasi produk yang dimaksud di sini itu adalah produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan yang lainnya. Produsen itu akan memberikan ciri khas dan sentuhan khusus pada produk yang dihasilkan. Seperti misalkan pabrik aparel dan juga alat-alat olahraga seperti merek Nike, Adidas, Fila, dan lain-lain. Mereka mengeluarkan jenis sepatu yang sama tetapi dengan memiliki karakteristik dan cirinya masing-masing. Oleh karena itu, setiap perusahaan atau produsen itu tidak bisa seenaknya sendiri dalam menentukan harga pasaran, baik itu menurunkan maupun menaikkan harga. Jadi apabila salah satu produsen berusaha untuk merusak harga pasar, maka hal itu secara otomatis akan diikuti oleh produsen yang lainnya. Akan tetapi, para produsen itu tetap tidak bisa menaikkan harga produk, sebab jika ada yang nekat menaikkan harga, namun kompetitor tetap mempertahankan harga sebelumnya, maka perusahaan yang tadi itu akan mengalami kerugian. Mungkin sekian dari kelompok pasar monopolistik. Terima kasih untuk kelompok pasar monopolistik. Sekarang Ibu mau lanjut ke pasar oligopoli ya, silakan. Untuk kelompok pasar oligopoli. Ya, Bu, baik. Jadi yang pasar oligopoli itu ada Mentari, Ditya, Indah, dan Arif. Yang pertama mungkin oleh Mentari populer. Nah, ini pasar oligopoli, jumlah antara produsen atau pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Sederhananya, pasar oligopoli adalah suatu kondisi di mana hanya terdapat segelintir perusahaan yang menguasai pasar. Akan oleh Teh Ditya.
Baik, terima kasih Teh Mentari. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari pasar oligopoli. Jadi yang pertama itu ada 2 perusahaan atau lebih yang mengikuti pasar monopoli. Yang kedua, produk yang dijual umumnya bersifat homogen. Yang ketiga, harga barang relatif sama. Yang keempat, produsen baru sulit masuk ke pasar. Yang kelima, membutuhkan modal pasar. Dan yang terakhir, kebijakan salah satu perusahaan secara signifikan mempengaruhi produsen lainnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Arif. Ya, bagian saya itu tadi terdapat lebih kepada contohnya ya. Contoh dari pasar oligopoli. Mohon maaf Ibu ya jika memang kurang tepat ataupun kurang banyak karena memang waktunya sedikit mepet kalau menurut saya ya untuk diskusinya. Lalu ada pun contohnya yang ke satu lebih kepada memiliki operator. Yang kedua lebih ke telekomunikasinya yang baik. Terus yang ketiga industri kendaraan bermotor. Contoh yang keempat dari pasar oligopoli adalah industri semen. Yang kelima ada maskapai penerbangan. Adapun perusahaan rokok, pabrik elektronik, terus pabrik handphone, penyedia jaringan internet seperti contohnya IndiHome. Lalu adapun transportasi online, nah seperti itu contoh halnya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kedua udah tampil ya. Kita mengenai pasar monopolistik. Nah, maksudnya kalian bisa baca-baca di modul yang telah Ibu siapkan di e-learning ya. Nah, untuk ini Ibu ada tugas, karena kalian sudah paham, jadi di e-learning kalian buka, itu ada LKDP, Ibu udah kirim di e-learning, kalian kerjakan ya LKDP-nya. Ibu kasih waktu sampai jam 6 sore, cukup nggak waktunya? Udah isi aja Bu, tanggung sholat. Oh ya udah tuh, 6:30 aja. Bisa. Ya udah ya, terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelumnya Ibu mau absen lagi nih, takut ada yang keluar. Boleh absen dulu ya. Ditya ada? Hadir, Bu. Iya. Indah Ayu? Hadir, Bu. Novita Sari? Hadir, Bu. Widya Puspa? Widya Puspa? Lagi ke toilet mungkin ya. Ada Arif? Hadir Bu. Iya. Kalau Mentari tadi WA Ibu katanya ada keperluan. Jadi dia live duluan ya. Ya udah cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Widya sudah hadir. Ibu mohon maaf tadi lagi ke air sebentar. Tidak apa-apa. Nanti jangan lupa ya kerjain tugasnya. Iya, Bu. Sama baca-baca lagi modul yang udah Ibu kirim di e-learning. Terima kasih semuanya. Ya. Kenapa? Suci hadir, belum di absen. Oh iya, Suci. Maaf Suci, kelewat. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. wabarakatuh. Makasih Ibu. Ya, makasih juga semuanya. Ibu sudah, Bu. Bu Leni sudah. Terima kasih semuanya yang udah web aja, Bu. Recordnya